Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kahilpan, kakak pengajar sejarah di Nurul Fikri Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tryout UTBK pada pelajaran sejarah. Mari kita simak pembahasan pada berikut ini. Baik adik-adik, kita mulai pembahasan sejarah dari soal nomor 1. Pada masa kolonial di Indonesia, bangsa barat seperti Belanda, Portugis, Inggris datang ke Indonesia untuk melakukan eksploitasi demi keuntungan mereka. Bahkan seperti Belanda sempat membuat kongsi dagang untuk melakukan eksploitasi yang dikenal dengan nama VOC. Pada era kekinian, ternyata di Indonesia praktek eksploitasi kekayaan alam Indonesia masih dilakukan juga oleh perusahaan Eropa dan Amerika. Dari ilustrasi tersebut, menurut Kunto Wijoyo, dimensi waktu yang tepat dengan peristiwa di atas adalah A. Perkembangan, B. Pengulangan, C. Kesinambungan, D. Perubahan, E. Pergantian. Soal nomor 1 ini terkait dengan materi pengantar sejarah. Sejarah bersifat diakronis, ilmu yang memanjang dalam waktu. Menurut Kunto Wijoyo, terdapat 4 dimensi waktu dalam sejarah. 1. Perkembangan masyarakat dari sederhana ke kompleks. Jadi, melihat perkembangan masyarakat dari yang tradisional ke yang modern atau dari sederhana ke kompleks. 2. Kesinambungan. Kesinambungan di sini adalah bagaimana kebijakan-kebijakan di suatu zaman itu bersifat berlanjut. Contohnya, kebijakan kolonial abad 19 menarik pajak di daerah kekuasaannya melanjutkan praktek VOC abad 17. Yang ketiga adalah pengulangan. Pengulangan di sini artinya momentum atau fenomena peristiwa sejarah akan kembali terulang. Contohnya pada soal yang tadi, yaitu momentum eksploitasi kedatangan Barat terulang kembali saat ini yang berwujud perusahaan-perusahaan swasta Eropa. Dan yang keempat adalah dimensi perubahan, bahwa peristiwa sejarah membawa perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Jadi nomor 1 jawabannya adalah pengulangan. B. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Salah satu pembabakan zaman prasejarah adalah zaman Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum terjadi perubahan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pengetahuan masyarakat. Berikut ini kemampuan tambahan yang dimiliki masyarakat zaman Mesolitikum, kecuali A. Menggunakan api untuk mengusir hewan, B. Sudah mulai mengenal kehidupan menetap, C. Membuat tekara dan moko, D. Mulai mengenal food production, E. Menggunakan gua sebagai tempat berlindung. Nomor 2 ini adalah materi zaman praaksara atau zaman prasejarah atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jangan lupa dalam materi praaksara ada pembagian zamannya, ada batu dan logam. Zaman batu nanti dibagi menjadi Paleolitikum, zaman batu tua, Mesolitikum, zaman batu tengah, Neolitikum, zaman batu baru, dan Megalitikum, zaman batu besar. Kemudian, bangsa kita memasuki zaman logam. Zaman logam nanti ada berwujud perunggu dan juga besi. Nomor 2, jawabannya C. Karena kecuali adalah moko dan nekara. Moko dan nekara adalah peninggalan zaman perunggu. Nah, moko itu adalah nekara yang ramping, yang fungsinya sebagai mas kawin. Sedangkan nekara adalah dandang lebar yang berpinggang, yang fungsinya sebagai media pemujaan, media memanggil hujan, dan juga sebagai simbol kedudukan di suatu masyarakat. Soal nomor 3, kita lihat gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan gambar dari sebuah prasasti peninggalan dari kerajaan Kalingga. Berikut ini, nama prasasti yang dimaksud adalah A. Prasasti Sanur, B. Prasasti Tukmas, C. Prasasti Tugu, D. Prasasti Mantiasi, E. Prasasti Canggal. Nomor 3 adalah materi sejarah Hindu-Buddha yang diwarnai dengan perkembangan kerajaan bercorak Hindu dan Buddha. Soal nomor 3 adalah prasasti yang mengarah kepada kerajaan Kalingga atau Holing. Muncul di abad ke-6 Masehi, merupakan kerajaan Buddha yang berlokasi di pantai utara Jawa Tengah.
raja termasyurnya adalah seorang perempuan bernama Ratu Shima. Peninggalannya Prasasti Tukmas, Prasasti Sojumerto, Candi Bubrah, Candi Angin di wilayah Jawa Tengah. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B, Prasasti Tukmas. Penjelasan pada opsi-opsi yang lain. A, Prasasti Sanur atau dikenal dengan Prasasti Blanjong merupakan peninggalan kerajaan Kauripan di Jawa Timur. C, Prasasti Tugu yang berisikan tentang pembangunan saluran irigasi sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 hingga 12 km masa Purnawarman adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. D, Prasasti Mantiasi adalah peninggalan Mataram kuno dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Yang E, Prasasti Canggal adalah peninggalan Mataram kuno dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Pada soal nomor 4 dan seterusnya, kalian harus membaca wacana. Oke, soal nomor 4. Dari bacaan yang tepat, salah satu pernyataan yang tepat tentang Uli Siwa diantaranya adalah A, dipimpin kerajaan Ternate, B, terdiri dari 5 kerajaan, C, Obi merupakan salah satu anggotanya, D, wilayah persekutuan membentang hingga Papua, E, memilih berkoalisi dengan bangsa Portugis. Nomor 4 ini adalah materi tentang sejarah Islam di Nusantara, diwarnai dengan perkembangan kesultanan-kesultanan Islam. Ditanyakan adalah tentang Uli Siwa. Uli Siwa adalah nama lain dari persekutuan yang dibuat oleh Tidore, di mana Tidore bersekutu dengan kerajaan-kerajaan kecil di Maluku hingga Papua, di mana nanti Tidore menciptakan persekutuan 9 kerajaan dikomandoi oleh Tidore. Uli Siwa meliputi Tidore sendiri, Halmahera, Kai, Jailolo, Makean, dan pulau-pulau hingga ke Papua bagian barat. Jadi nomor 4 jawabannya adalah D, wilayah Uli Siwa membentang hingga Papua. Selain Uli Siwa, juga terdapat U5 kerajaan di Indonesia Timur. U5 itu adalah persekutuan yang dibuat oleh Ternate, terdiri dari 5 kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh Ternate. U5 meliputi Ternate sendiri sebagai ketua, Ambon, Bacan, Obi, dan Seram. Soal selanjutnya ke soal nomor 5. Masih dari wacana nomor 4 tadi. Dari bacaan di atas, dampak yang terjadi setelah pembunuhan Sultan Khairun. Soal nomor 5 ini masih bicara tentang sejarah Islam dan juga terkorelasi dengan kedatangan Barat yang disertai munculnya perlawanan terhadap Barat. Sultan Khairun salah satu penguasa Ternate atau Uli V. Bicara tentang Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate berdiri abad ke-13, tepatnya 1257, didirikan oleh Bab Masyur Malamo. Namun, pengaruh Islam di Ternate mulai berlangsung pada 1500 di bawah kekuasaan Sultan Zainal Abidin. Kemudian pada 1512 Ternate nanti bersekutu dengan Portugis untuk menghadapi Uli Siwa atau kerajaan Tidore. Jadi sama kerajaan Islam kala itu saling bersaing. Nanti Ternate memanfaatkan kedatangan Portugis. Kemudian nanti dalam realitasnya Portugis sangat kuat sekali mempengaruhi Ternate, sehingga muncullah perlawanan-perlawanan dari kerajaan Ternate sendiri, dimulai dari Sultan Tabarigi yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Khairun. Nah, nanti di masa Sultan Khairun, Portugis berhasil melakukan pembunuhan yang nanti membuat anaknya melakukan perlawanan, dan tidak hanya sekedar perlawanan tapi mengusir Portugis ke Pulau Timur. Pada saat itu, perlawanan Ternate dipimpin oleh anak dari Sultan Khairun, yaitu Sultan Ba'atullah. Soal nomor 6 masih melanjutkan wacana di soal nomor 4. Dari bacaan di atas, tokoh yang dikirim pemerintah untuk menjalankan strategi diplomasi kepada pihak RMS atau Republik Maluku Selatan adalah A. Johannes Hermanus Manhutu,
B. Albert Wai Rizal, C. Alexander Manukuti, D. Johannes Daimena, E. Alex Evert Kawilarang. Soal nomor 6 ini mengacu pada materi pergolakan daerah atau gejala separatis, ya, di mana daerah-daerah ingin lepas dari NKRI. Salah satunya adalah RMS. RMS wilayahnya meliputi Ambon, Saparua, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Terbentuk 25 April tahun 1950. Pendirinya adalah Christian Somokil yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Latar belakang adanya Republik Maluku Selatan terkait dengan negara Indonesia Timur bergabung ke NKRI. Artinya apa? Artinya federalisme, ya, berupaya untuk diruntuhkan dan Indonesia kembali kepada negara kesatuan, dan terdapat pihak-pihak yang menolak untuk bergabung ke NKRI. Salah satunya adalah Christian Somokil dan pengikutnya, di mana nanti Christian Somokil berupaya untuk membentuk negara federasi sendiri yang namanya adalah Republik Maluku Selatan. Nah, bagaimana upaya pemerintah kita untuk melakukan penumpasan terhadap RMS? Ada berbagai cara, dimulai dari diplomasi dengan mengutus putra lokal daerah setempat, yaitu Dr. Johannes Daimena, namun masih belum berhasil. Kemudian pemerintah menempuh jalur militer dengan menjalankan operasi Senopati yang dipimpin oleh Kolonel Alex Evert Kawilarang dan berhasil menangkap dan mengadili Christian Somokil. Tapi di beberapa literasi, pemberontakan RMS masih belum benar-benar ditumpas oleh pemerintah. Ya, karena nanti masih terdapat sisa-sisa RMS yang bahkan mereka meminta perlindungan ke Belanda. Dan opsi-opsi di soal yang lain, ya, seperti Johannes Hermanus Manhutu, Albert Wai Rizal, Alexander Manukuti, dan adalah mereka itu aktivis-aktivis RMS. Next, ke soal nomor 7. Masih melanjutkan wacana nomor 4. Dari bacaan di atas, tujuan Douglas MacArthur menguasai Pulau Morotai adalah A. Memulai strategi lompat katak atau leapfrog. B. Menjadikan pusat kekuatan untuk membebaskan Filipina dari cengkraman Jepang. C. Menjadikan basis angkatan udara untuk menjatuhkan bom atom. D. Menjadikan markas besar tentara sekutu. E. Menjadikan pusat komunikasi dan informasi untuk menyerang Jepang. Soal nomor 7 ini mengarah kepada Perang Dunia II. Perang Dunia Kedua terjadi di kawasan Eropa tapi juga meluas hingga Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya yang berlangsung tahun 1941 hingga tahun 1945, di mana nanti ada keterlibatan Jepang melawan sekutu dari beberapa negara seperti AS, Inggris, Belanda, Australia. Nah, di sini terdapat fase-fase Perang Pasifik. Fase pertama tahun 1941 hingga tahun 1942, di mana Jepang menyerang Pearl Harbor sebagai pangkalan udara Amerika Serikat. Ya, kemudian Jepang bisa dengan mudah menduduki kawasan Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia, yang waktu itu sekutu dipimpin oleh Douglas MacArthur harus mengalami kekalahan. Kemudian ada fase kedua tahun 1942, di mana Jepang mulai mengalami kekalahan di wilayah Asia Tenggara melawan sekutu pimpinan Douglas MacArthur. Dan fase ketiga di mana Jepang mengalami kekalahan bertubi-tubi. Fase ketiga ini terjadi tahun 1943 hingga tahun 1945. Salah satunya terkait dengan soal adalah peristiwa pendudukan sekutu di Morotai. Morotai itu di Maluku Utara, dekat sekali dengan Filipina. Peristiwa sekutu menduduki Morotai adalah upaya pembebasan Filipina dari cengkraman Jepang, dan ini membuat Jepang semakin lama semakin terdesak. Dan titik klimaksnya adalah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945
yang berimbas pada Jepang menyerah pada 14 Agustus tahun 1945. Next, soal nomor 8. Soal nomor 8 sudah tidak terkait dengan wacana di soal nomor 4 ya. Soal nomor 8, pada tahun 1930 terbentuk sebuah fraksi di Volksraad dengan nama Fraksi Nasional. Pembentukan fraksi tersebut tidak dapat dilepaskan dari beberapa peristiwa yang melatar belakanginya. Berikut ini yang merupakan latar belakang terbentuknya fraksi tersebut adalah A. Tindakan Muhammad Lutfi Tamrin yang membentuk GAPI. B. Terbentuknya Van der Lanske Club. C. Ditolaknya petisi Sutarjo oleh pemerintah kolonial. D. Dilaksanakannya Kongres Rakyat Indonesia. E. Pecahnya peristiwa Cimareme. Soal nomor 8 ini kita akan mengarah kepada materi pergerakan nasional. Pergerakan nasional diwarnai dengan perkembangan organisasi-organisasi modern sebagai bentuk perlawanan di abad 20. Nah, selain munculnya pergerakan nasional, muncul juga Volksraad. Volksraad adalah parlemen Hindia Belanda atau semacam DPR kalau saat ini. Volksraad berisi utusan-utusan golongan politik Hindia Belanda. Kemudian nanti di dalam Volksraad munculnya fraksi nasional atau semacam golongan nasional di dalam parlemen yang isinya adalah orang-orang Indonesia. Fraksi nasional berdiri tahun 1930 di Jakarta yang diprakarsai oleh Muhammad Lutfi Tamrin. Keberadaan fraksi nasional di Volksraad dilatar belakangi oleh 1. Sikap keras pemerintah Belanda terhadap organisasi di luar Volksraad, khususnya PNI. Jadi, fraksi nasional diharapkan bisa menjadi penyeimbang kekuatan nasional di dalam tubuh Volksraad. Kemudian latar belakang lainnya adalah perlakuan setara Belanda terhadap seluruh organisasi pergerakan nasional, baik yang bercorak radikal maupun moderat. Jadi, fraksi nasional adalah upaya di mana kekuatan nasional harus sama atau harus saling mensepakati. Kemudian latar belakang lain adalah sebagai kekuatan di dalam organisasi yang berisi orang Belanda di Volksraad, yaitu Van der Lanske atau fraksi di Volksraad yang isinya orang-orang Belanda. Jadi fraksi nasional hadir sebagai lawan politik Van der Lanske Club. Ya, jadi nomor 8 jawabannya B. Next, soal nomor 9. Pendudukan Jepang di Indonesia memberikan dampak pada munculnya perlawanan. Perlawanan pada masa pendudukan Jepang tidak hanya dilakukan oleh kelompok sipil, kelompok militer, baik tentara peta maupun Gyugun, pernah melakukan aksi perlawanan. Berikut ini, bukti adanya perlawanan tentara Gyugun di wilayah Aceh adalah A. Adanya gerakan bawah tanah Amir Syarifuddin. B. Munculnya perlawanan Kusairi. C. Pecahnya perlawanan Tengku Abdul Jalil. D. Adanya perlawanan Tengku Abdul Hamid. E. Munculnya perlawanan Haji Madrias. Soal nomor 9 ini mengarah kepada materi pendudukan Jepang. Kekuasaan Jepang di wilayah Indonesia tahun 1942 hingga tahun 1945. Yang nanti menimbulkan reaksi berupa perlawanan-perlawanan penduduk. Salah satunya adalah perlawanan Gyugun di Aceh. Nomor 9, jawabannya C. Perlawanan antara Gyugun di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalik. Nah, terdapat perlawanan terhadap Jepang ada dua bentuk, ada perlawanan terbuka lewat aksi-aksi senjata dan ada perlawanan tertutup lewat rapat-rapat rahasia. Perlawanan terbuka nanti dilakukan oleh kelompok petani, ada kelompok militer, dan ada kelompok ulama. Kelompok petani nanti seperti perlawanan Haji Madrias di Indramayu. Kelompok militer nanti ada perlawanan peta seperti Supriyadi di Blitar, Kusairi di Cilacap, dan juga ada perlawanan tentara peta di Sumatera yang dikenal dengan perlawanan Gyugun. Jadi Gyugun adalah istilah lain peta, tentara peta di Sumatera. Dan kemudian ada perlawanan yang dilakukan oleh kelompok ulama yang dikomandoi oleh Kiai Haji Zainal Mustafa di Singapura, Tasik.
Kemudian ada Tunku Abdul Jalil di Aceh. Perlawanan tertutup berbeda dengan perlawanan terbuka. Kalau perlawanan tertutup, perlawanannya dengan mengadakan rapat-rapat rahasia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Dan nanti perlawanan tertutup ini dilakukan oleh kelompok-kelompok rahasia seperti Sultan Syahrir, Sukarni, dan Amir Syarifuddin. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Dalam bidang ilmu pengetahuan, pemerintah Orde Baru cukup memberikan porsi perhatian yang lebih. Terbukti dengan diizinkannya berdiri sebuah lembaga yang menjadi tangki pemikiran pada tahun 1971 oleh tokoh-tokoh bernama Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Berikut ini nama badan yang dimaksud adalah A. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, B. Center for Strategic and International Studies, C. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial, E. Freedom Institute, E. The Habibie Center. Nomor 10 ini mengarah kepada pemerintahan Orde Baru yang dibangun tahun 1966 hingga tahun 1998. Nomor 10 jawabannya adalah B, yaitu Center of Strategic and International Studies, semacam kelompok intelektual yang dikenal dengan lembaga yang menghasilkan tokoh-tokoh intelek atau dikenal juga dengan tangki pemikiran. Salah satunya adalah Ali Murtopo, intelek di zaman itu. Oke, sekarang kita ke opsi-opsi yang lain. A. Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia dikenal dengan ICMI adalah kelompok ilmuwan Islam di era Orde Baru yang didirikan tahun 1991. Artinya di tahun 1991, pemerintah Orde Baru sudah merapat ke Islam. Buktinya nanti mewadahi ilmuwan Islam dalam nama ICMI. C. Kita kenal dengan LP3S, kepanjangan dari Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Kalau LP3S ini itu adalah semacam LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat era Orde Baru yang melaksanakan kegiatan penerbitan, penelitian, serta pendidikan politik dan ekonomi sosial di tahun 1971. Yang D, Freedom Institute, merupakan sebuah perpustakaan di tahun 2001. Yang E, Habibie Center, adalah yayasan keluarga B.J. Habibie yang bergerak di bidang pendidikan, modernisasi, dan penerapan demokratisasi yang terbentuk tahun 1998. Next, sekarang ke soal nomor 11. Pada tahun 1960-an, Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun, konfrontasi tersebut berujung pada perdamaian melalui sebuah kesepakatan yang dikenal dengan nama The Jakarta Accord. Berikut ini salah satu penyebab pemerintah Indonesia menyetujui kesepakatan tersebut adalah A. Indonesia dan Malaysia terlibat dalam pembentukan ASEAN. B. Indonesia, Malaysia, dan Filipina membentuk forum Mapilindo. C. Malaysia tidak jadi memasukkan Sabah dan Sarawak dalam wilayahnya. D. Hilangnya dominasi Soekarno dalam pemerintahan Indonesia. E. Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nomor 11 ini masih seputar Orde Baru. Pemerintahan di era Orde Baru mengedepankan stabilitas, salah satunya stabilitas ke luar negeri, menjalin kembali hubungan-hubungan dengan luar negeri, salah satunya dengan Malaysia. Jadi nomor 11 ini adalah jawabannya D. Berakhirnya pemerintahan Soekarno telah membuat Indonesia nanti kembali berhubungan atau normalisasi hubungan kita dengan Malaysia yang disepakati di Jakarta Accord. Nah, kemudian kita telusuri ya, di era demokrasi pimpin tahun 1959 hingga tahun 1966, politik konfrontasi dengan Malaysia berlangsung. Akibat Malaysia membentuk Federasi Malaysia yang memasukkan wilayah Sabah dan Sarawak di Kalimantan tanpa jajak pendapat. Menurut Malaysia, itu dianggap sebagai penjajahan baru atau neokolonialisme, memasukkan satu daerah tanpa adanya pemilu. Meskipun rakyat Sabah dan Sarawak tidak mempermasalahkan. Nah, kemudian nanti runtuhnya rezim Soekarno. Dan kita masuki era Orde Baru. Dan Soeharto mengedepankan stabilitas politik luar negeri.
yang nanti diwujudkan Soeharto kembali berhubungan dengan Malaysia yang disepakati adanya Jakarta Accord pada 11 Agustus tahun 1966. Artinya, rezim Soeharto tidak mempermasalahkan Sabah dan Sarawak bagian dari Federasi Malaysia. Next, soal nomor 12, pernyataan sebab akibat. Pernyataan pertama, organisasi Papua Merdeka dikenal dengan OPM merupakan organisasi yang berdiri sebagai reaksi dari diberikannya kontrak pertama bagi perusahaan Amerika Serikat yang bernama PT Freeport. Pernyataan ini adalah salah. OPM justru berdiri tahun 1965. Sebuah upaya Irian Barat ingin merdeka dan menolak bergabung ke Republik Indonesia. Sedangkan PT Freeport baru masuk ke Indonesia tahun 1967. Ini efek dari pemerintahan Orde Baru yang menjalankan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Pernyataan kedua, pada tahun 2002, OPM di bawah pimpinan Kelly Kwalik melakukan aksi penyerangan ke daerah penambangan PT Freeport di wilayah Timika. Realitanya ini benar. Di tahun 2002, OPM nanti melakukan penyerangan kepada PT Freeport terkait dengan ketimpangan sosial yang ada di sana. Nomor 12 ini jawabannya D, termasuk dalam materi pergolakan politik daerah kekinian. Salah satunya ada OPM. Next, soal nomor 13, masih pernyataan sebab akibat. Salah satu bentuk kompromi politik antara PNI dan Masyumi pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap adalah masuknya sejumlah nama menteri pada kabinetnya yang berasal dari PNI. Ini salah. PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah partai oposisi pada kabinet Burhanuddin Harahap, sehingga tidak memungkinkan Burhanuddin Harahap menjadikan PNI sebagai masuk dalam jajaran menterinya. Dan PNI atau Partai Nasional Indonesia tidak ada dalam jajaran menteri-menteri kabinet Burhanuddin Harahap. Bawahnya, sebab selain Masyumi, kabinet Burhanuddin Harahap juga didukung oleh beberapa partai, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Kristen Indonesia. Benar. Jadi kabinet Burhanuddin Harahap yang diusung oleh Masyumi juga diusung oleh Nahdlatul Ulama, Partai Sosialis Indonesia, dan Partai Kristen. Yang mana partai-partai ini nanti menduduki jajaran menteri-menteri di era kabinet Burhanuddin Harahap. Jawabannya D. Nomor 13 ini adalah terkait dengan materi demokrasi liberal. Demokrasi yang terbentuk tahun 1950 hingga tahun 1959, yang ciri khasnya adalah jatuh bangun kabinet sebanyak 7 kali, dimulai dari kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali, Burhanuddin Harahap, Ali kembali lagi menjabat, dan terakhir Juanda. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memiliki peranan penting ada di tangan parlemen atau DPR, dan parlemen isinya adalah para partai-partai politik, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan menteri-menterinya, dan presiden hanya sebagai simbol atau lambang negara. Selanjutnya, soal nomor 14. Pada masa revolusi sosial di Inggris, terbit beberapa undang-undang, salah satunya adalah Reform Bill. Undang-undang ini terbit pada tahun 1832. Berikut ini yang merupakan isi dari undang-undang tersebut, yaitu 1. Larangan penggunaan budak dalam proses produksi. 2. Hak pilih didasarkan atas pembayaran pajak. 3. Mendirikan rumah kerja bagi pengemis dan pengangguran. 4. Perwakilan di parlemen disesuaikan dengan jumlah penduduk. Soal ini berarti tentang opsi 1, 2, 3, 4. Dan soal nomor 14 ini terkait dengan materi revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah perubahan dalam cara produksi barang di Inggris. Dari yang sebelumnya cara produksi barang lewat menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin yang ditandai dengan banyaknya penemuan-penemuan. Dampaknya nanti industri berkembang pesat. Ternyata perkembangan industri yang berkembang pesat tidak diiringi oleh perkembangan masyarakat. Ya, terjadi berbagai
ketimbangan di dalam masyarakat Inggris. Kemudian lahirlah upaya penataan kembali, yaitu dikenal dengan revolusi sosial. Revolusi sosial adalah pembaruan tatanan masyarakat Inggris sebagai imbas dari perkembangan industri. Dan nanti, revolusi sosial ini melahirkan berbagai undang-undang. Salah satunya adalah Reform Bill. Reform Bill berbicara tentang perubahan sistem pemilu dan parlemen Inggris. Isinya adalah hak pilih didasarkan atas pajak. Dengan membayar pajak, nanti masyarakat Inggris memiliki hak pilih dalam pemilu. Kemudian isi lainnya, yaitu perwakilan parlemen disesuaikan dengan komposisi penduduk. Jadi parlemen menganut sistem berimbang terkait dengan jumlah penduduk. Jadi nomor 14 ini adalah jawabannya 2 dan 4, 2 dan 4 C. Nomor 15, konflik di negara Rwanda yang sering disebut dengan genosida Rwanda terjadi pada tahun 1994. Konflik tersebut tidak terlepas dari tindakan pemerintah Belgia yang pernah menjajah negara tersebut. Berikut ini adalah tindakan Belgia di Rwanda yang menjadi akar konflik di Rwanda adalah 1. Melibatkan suku Tutsi yang minoritas dalam pemerintahannya. 2. Menjadikan suku Hutu yang mayoritas tidak memegang jabatan strategis. 3. Pada fase dekolonialisasi, menyerahkan pemerintahan kepada etnik Hutu yang mayoritas. 4. Membentuk organisasi paramiliter yang bernama Rwanda Patriotic Front. Oke. Nomor 15 ini terkait dengan peristiwa Mutakhir. Dan banyak sekali ya peristiwa Mutakhir, peristiwa menjelang akhir abad 20 hingga sekarang. Jadi ada beragam peristiwa Mutakhir yang sudah selesai atau yang sedang masih berlanjut. Yang masih berlanjut salah satunya adalah konflik Israel-Palestina. Nah, kembali ke soal ini, peristiwa Mutakhir yang dibahas adalah di Afrika. Kalau ingat Afrika, peristiwa Mutakhirnya ada politik apartheid di Afrika Selatan. Ternyata selain Afrika Selatan, ada peristiwa Mutakhir di Rwanda. Rwanda adalah negara di Afrika Tengah. Bicara tentang historis Rwanda, Rwanda dulu adalah bagian dari Jerman dari 1894 hingga 1918. Kemudian, berakhirnya Perang Dunia I, Rwanda menjadi kekuasaan Belgia, tepatnya 1918 sampai 1962. Nah, saat Belgia berkuasa di Rwanda, Belgia menempatkan etnis Tutsi sebagai golongan minoritas dalam jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan pemerintahan, dibandingkan diberi kepada kelompok mayoritas, yaitu kelompok Hutu. Kemudian, sepeninggalan Belgia yang tidak lagi berkuasa, etnis Tutsi yang minoritas menduduki jabatan-jabatan penting dibandingkan dari etnis Hutu yang mayoritas, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Dan klimaksnya adalah pada tahun 1994 terjadilah pembantaian besar-besaran etnis Hutu yang mayoritas membantai etnis Tutsi yang minoritas. Ya. Dan nanti di tahun 2003 terjadi pemilu di Rwanda, sekaligus mengakhiri genosida di Rwanda, dan nanti dimenangi oleh Presiden Kagame dari etnis Tutsi. Jadi nomor 15 adalah jawabannya A. Ya. Genosida Rwanda tahun 1994 adalah pembantaian suku Tutsi yang minoritas yang dilakukan oleh kelompok suku Hutu yang mayoritas. Oke, demikian dulu pembahasan sejarah kita. Kurang dan lebihnya, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua soal sejarah sudah selesai dibahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.